Halo teman-teman, kita hari ini mau ke Bukit Tinggi, mau kontrol Tiara ke rumah sakit, rawat jalan gitu. Terus sekalian ke Payakumbuh beli obat sapi, ya beli obat sapi, suplemen segala macamnya lah. Nah ini sekarang pukul 7.33, 7.33, tanggal 26 Mei, 27 Mei. Wait, bener gak sih tanggal 27 Mei? Ya, tanggal 27 Mei, hari Jumat. Ini perjalanan itu sekitar, kalau non-stop kita gabungin itu sekitar 2,5 jam hingga 3 jaman. Itu perjalanannya. Tapi karena kita mampir dulu ke Bukit Tinggi, ke rumah sakit, setelah itu baru ke Payakumbuh. Mungkin dari pagi ini nyampenya maghrib atau malam lah, malam hari ini. Kurang lebih seperti itu. Ayo kita go. Oh iya teman-teman, kita via lintas Sumatera, ini jalan penghubung ke Medan sebenarnya, ke Medan bisa, ke Jawa juga bisa lewat sini. Ini mungkin bisa dibilang lintas barat mungkin ya, cuma nggak tahu juga. Jadi jalan kita itu melewati pinggir danau nanti, pinggir danau Singkarak, ke tanah datar, terus Padang Panjang, Bukit Tinggi. Nah dari Bukit Tinggi langsung cus ke Payakumbuh. Nanti pulangnya dari Payakumbuh belok ke Batu Sangkar, tanah datar, dan Ombilin, Danau Singkarak lagi, rumah, Kabupaten Solok. Itu perjalanannya, seru pokoknya, seru. Hai teman-teman, kita mau ke Bukit Tinggi, mau ke rumah sakit, mau kontrol adek. Jadi ini perjalanan sekitar 1,5 jam. Ya, yang kemarin sempat ada masalah sedikit, jadi kita nggak jadi ke rumah sakit. Ya ada masalah dengan my father sedikit, ya terus nggak jadi ke rumah sakit dan nggak jadi juga ke Payakumbuh. Jadi saya memutuskan untuk hari Senin ke Bukit Tingginya, karena hari Jumat kemarin nggak jadi gitu kan. Nah jadi sekarang itu kita perjalanannya itu 1,5 jam atau 2 jam kurang lebih lah dari kampung saya di Sumatera Barat, dari Kabupaten Solok gitu. Cuman kontrol habis itu pulang. Ya mungkin ini kontrol terakhir saya di tahun ini mungkin. Soalnya saya mau pergi ke Bandung, mau lanjut S2, mau nyusun tesis di Bandung. Jadi ini mungkin besok itu adik saya yang lanjutin, jadi ya itu. Kita sempatin ngevlog, mumpung masih di kampung gitu, minggu-minggu akhir, 5 hari sebelum berangkat gitu teman-teman. Ayo kita go.
udah nyampe rumah sakitnya. Silau ya. Ya. Jadi ini udah nyampe rumah sakitnya. Perjalanan 1,5 jam. Kirain tadi bakal nyampe lama gitu. Tapi malah 1,5 jam juga, padahal kita nggak terlalu gembut gitu bawa motornya. Saya dari depan antrian ke 120, 130. Kemarin 128, sekarang 130. Kan kemarin nggak jadi tuh. Nah, apa namanya? Ini sepertinya bakal lama. Antriannya banyak banget. Tuh, antriannya banyak tuh. Oh, tuh. Nah, antriannya banyak banget, tapi mungkin bakal pulang siang, mungkin jam 12 atau jam 11 mungkin, tapi nggak tahu, mudah-mudahan aja cepet ya. Yuk. Ini rumah sakit otak Bukit Tinggi. Dulu pernah dirawat di sini selama 1 bulan, selama 20 harian, 25 hari lah. 21 hari lah kurang lebih. Dulu di tahun 2021 lagi covidnya gitu kan. Wah, gila, bahaya sih. Nah, jadi sekarang lagi rawat jalan aja, adek sakit. Ini rumah sakit apa namanya, satu-satunya rumah sakit otak di Sumatera Barat yang berobat ke sini itu banyak banget. Bisa dari Medan, dari Pekanbaru, dari Jambi, banyak pokoknya datang ke sini. Saya juga heran kok bisa sebanyak ini orang datang, apakah di daerahnya nggak ada rumah sakit seperti ini gitu loh. Nah, jadi ini rumah sakit dulunya ini rumah sakit stroke nasional, sekarang dirubah nama menjadi rumah sakit otak Dr. Muhammad Hatta Bukit Tinggi. Jadi di sini ini kebanyakan orang-orang yang stroke, yang bermasalah dengan syarafnya. Mau syaraf di kepala, mau syaraf di tangan, atau syaraf lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan syaraf ini ramai banget. Sedangkan saya pergi ke bedah syaraf, pergi ke poliklinik atau pelayanan saraf, ya pelayanan neurologi saraf, dan itu banyak banget, ramai banget seperti tadi. Nah, saya pakai pelayanan BPJS kelas 1 karena orang tua PNS, jadi ada BPJS kelas 1. Nah, Bapak Eriga, Bapak Indra Safri, Ibu Dinar, Ibu Ermawati, Bapak Doni Arda Damani, Ibu Farida, Bapak Azman, Bapak Jiswa, Bapak Irfan, Bapak Ibu yang terpanggil, silakan masuk, silakan duduk. Oke. Saya pakai BPJS memang agak hierarki untuk prosesnya itu emang agak panjang, karena kesini dulu dan kesana dulu gitu loh. Jadi butuh waktu ekstra sebenarnya teman-teman. Jadi itu sangat penting sebenarnya. Nah, jadi kita itu harus ngurus ke puskesmas di kecamatan dulu, surat rujuk ya, minta surat rujuk dulu puskesmas di kecamatan dulu, terus di rumah sakit kabupaten dulu, setelah itu baru minta rujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi dari itu kelasnya. Saya nggak tahu ya hierarkinya seperti apa. Yang jelas ini rumah sakit lebih ke rumah sakit provinsi gitulah. Karena rujukannya itu dari semua kalangan rujuknya ke sini. Tapi kalau BPJS begitu, dia harus minta surat rujuk ke situ, terus ke kabupaten, terus baru ke rumah sakit ini, provinsi, rumah sakit khusus lah, seperti rumah sakit stroke, jantung, mata, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau rumah sakit di daerah kita kan umum tuh, jadi semua orang bisa ke sana di daerah kita gitu loh. Nah, kemarin itu saya mencoba daftar online, tapi tadi saya tanyain ke orang pendaftaran rawat jalannya, itu emang servernya lagi bermasalah, lagi ada gangguan katanya, jadi nggak bisa. Jadi rumah sakit yang kelas tertinggi itu maksudnya rumah sakit yang spesialis gini seperti ini, rumah sakit provinsi lah kurang lebih, itu udah bisa daftar online teman-teman. Tapi rumah sakit kabupaten itu nggak bisa daftar online, teman-teman bisa cek aja di internet tutorialnya. Nah, barangkali teman-teman ada pertanyaan seputar rumah sakit, pendaftaran, BPJS segala macamnya, mungkin bisa saya bantu. Teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Mungkin saya buatin video khusus step by step saya melakukan rawat jalan, ngurus ini dan ngurus itu. Nanti saya bakal share ke kalian kalau ada yang menarik atau ada yang ingin informasi tersebut gitu. Tulis saja di kolom komentar, oke? Kita lanjutin pada video berikutnya kalau ada. Dan kalau ingat step by stepnya. Insya Allah sebelum berangkat ke Bandung lah kalau bisa, kalau nggak pas di Bandung aja nanti.
Oke teman-teman, ini baru selesai. Sekarang kita langsung pulang kali ya, atau kita jalan-jalan ke Jam Gadang dulu. Ya, Jam Gadang. Urusan saya sudah selesai. Kita langsung pulang aja karena sekarang udah jam 12 pas, 12:01. Kita langsung pulang aja kalau begitu. Mau istirahat. Tadinya mau beli tiket bus NPM sih buat ke Bandung, tapi besok aja lah. Kita besok beli tiket busnya. Ya, kita go pulang. Iya teman-teman, akhirnya sampai rumah. Tadi jam 1 lebih sedikit, jam 1:10 nyampe rumah. Jadi alhamdulillah rekaman vlog kita hari ini selesai. Saya segitu aja lah. Mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, bisa kita bahas, kita buat video khusus untuk membahasnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.